Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Utami dengan NIM 431190101128. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Pak Harefan Arif SNM yang membahas tentang keamanan sistem informasi, e-commerce, dan ERP. Kali ini saya akan membahas beberapa hal nih teman-teman yang semoga aja dapat membantu dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke, jadi kali ini ada 4 topik pembahasan yang akan saya sampaikan dan teman-teman dengar nih. Ada e-commerce, rantai pasok sistem informasi, keamanan sistem informasi, sama yang terakhir ERP dan SAP. Wow, seru banget nih topik yang akan dibahas. Jadi teman-teman jangan di-skip ya video ini. Oke, masuk ke pembahasan pertama yaitu e-commerce. Saya yakin banget nih, pasti teman-teman nggak asing dengan kata-kata e-commerce. Dan pasti juga pernah belanja di salah satu e-commerce yang ada di Indonesia, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, dan lain-lain. Tapi kalian tahu nggak sih e-commerce sendiri itu apa? E-commerce merupakan bentuk aktivitas perdagangan atau kegiatan jual beli barang maupun jasa yang dilakukan secara elektronik atau melalui internet dan merupakan bagian dari e-business. Jadi e-commerce ini itu memudahkan kita banget nih untuk melakukan transaksi jual beli dengan biaya yang lebih murah dibandingkan kita membuka toko offline. Ternyata selain itu e-commerce juga ada jenis-jenisnya loh. Ayo, teman-teman ada yang tahu nggak nih jenis-jenisnya apa? Saya akan jelaskan secara singkat saja ya. Jadi e-commerce itu ada 7 jenis utama. Yang pertama ada business to business atau B2B, di mana penjualan barang dan jasa dilakukan oleh dua pihak yang memiliki kepentingan bisnis, contohnya seperti produsen dan pemasok. Yang kedua ada business to consumer atau B2C. Di sini biasanya melibatkan produk retail dan layanan di mana dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen akhir. Contohnya seperti pembelian yang biasa dilakukan secara online. Yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C, yang melibatkan transaksi antara konsumen yang menjadi penjual dan konsumen juga yang menjadi pembeli. Biasanya barang yang diperjualbelikan itu seperti barang bekas atau barang lelang. Yang keempat ada consumer to business atau C2B. Di sini kebalikan dari B2C, di mana konsumen akhir sebagai penjual dan perusahaan sebagai pembeli. Contohnya menyediakan jasa ilustrator atau membuat desain logo. Yang kelima ada business to administration atau B2A. Ini dilakukan oleh suatu perusahaan atau departemen pemerintah yang mencakup pelayanan pemerintah. Contohnya seperti website pajak.go.id. Yang keenam ada consumer to administration atau C2A. Di sini melakukan transaksi jual beli antara individu dengan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik atau swasta dengan menggunakan teknologi, contohnya seperti e-niaga. Yang terakhir ada online to offline atau O2O, yang melibatkan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang secara offline, contohnya seperti Gojek atau Grab. Nah, udah pada tahu kan nih apa aja jenis-jenis e-commerce. Jadi kita lanjut ke topik kedua ya teman-teman. Topik kedua tentang rantai pasok global, di mana semakin banyaknya perusahaan yang memasuki pasar internasional, di mana mereka melakukan alih daya operasional manufaktur dan memperoleh pasukan dari negara-negara lainnya. Rantai pasok global dilakukan dari berbagai negara yang berbeda-beda. Nah, pastinya hal ini akan ada masalah nih, ada permasalahannya nih. Nah, apa aja sih permasalahannya? Jadi, ada dua yang menjadi permasalahan dalam rantai pasok global. Yang pertama adalah ketidakpastian. Perkiraan permintaan karena bergantung pada harga, persaingan, kepercayaan pelanggan, dan waktu pengiriman karena bergantung pada titik produksi, volume pengiriman, dan lain-lain. Yang kedua ada koordinasi kegiatan unit internal dan mitra usaha, di mana jika kurang koordinasi akan menimbulkan kesalahpahaman tentang pesan organisasi atau penyampaian informasi yang tertunda. Setelah membahas mengenai permasalahan,
kita akan lanjut ke apa sih model-model, apa aja nih model yang digunakan pada sistem manajemen rantai pasok. Ternyata ada tiga model nih teman-teman. Yang pertama ada upstream supply chain yang mengatur pergerakan produk antara perusahaan dengan pemasok. Yang kedua ada downstream supply chain yang mendistribusikan produk dari perusahaan ke konsumen tanpa menggunakan jasa pemasok barang. Yang ketiga ada internal supply chain yang mengelola ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, dan proses manufaktur. Lanjut ke topik 3 ya teman-teman, yaitu keamanan informasi. Di sini saya akan membahas tentang dua hal, yaitu tujuan dibangunnya keamanan informasi dan apa saja teknologi yang digunakan. Sebelumnya pada tahu nggak nih teman-teman, apa itu keamanan informasi? Saya beritahu saja ya. Jadi keamanan informasi merupakan suatu kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses tidak sah, perubahan program, pencurian, peretasan, maupun kerusakan fisik pada sistem informasi. Ada 3 tujuan utama dibangunnya keamanan informasi. Pertama, kerahasiaan, di mana setiap perusahaan wajib mencari cara agar dapat melindungi data dan semua informasinya dari pihak yang tidak berkepentingan. Ada beberapa sistem utama yang perlu diperhatikan dalam keamanan informasi ini, yaitu sistem informasi eksekutif, sistem informasi sumber daya manusia, dan sistem pengolahan transaksi. Yang kedua, ketersediaan, di mana sangat memudahkan bagi pihak berkepentingan untuk mendapatkan data dan informasi perusahaan. Selain itu, hal ini juga penting bagi MIS, TSS, dan sistem informasi organisasi. Yang ketiga ada integritas, di mana seluruh sistem informasi harus memberikan atau menyediakan gambaran yang akurat mengenai sistem fisik yang mereka wakili. Kemudian, apa aja sih teknologi untuk keamanan sistem informasi? Ternyata ada 6 nih teman-teman. Wow, cukup banyak ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada manajemen identitas dan autentikasi. Setiap perusahaan itu pasti punya infrastruktur teknologi informasi yang kompleks dan sistem yang berbeda-beda. Nah, perangkat lunak manajemen identitas mengotomatisasi proses melacak semua pengguna untuk mengakses setiap sistem, yang mencakup perangkat untuk autentikasi pengguna, melindungi identitas pengguna, dan mengendalikan akses ke sumber daya sistem. Yang kedua ada firewall, intrusion detection system, dan antivirus software. Firewall merupakan kombinasi dari hardware dan software yang mengatur arus lalu lintas jaringan masuk dan keluar untuk mencegah pengguna yang tidak sah. Kemudian intrusion detection system merupakan fitur atau alat pemantauan penuh waktu yang ditempatkan pada titik-titik yang paling rentan atau hotspot. Untuk mendeteksi penyusup juga mencari serangan pada komputer. Yang ketiga yaitu antivirus software digunakan untuk memeriksa dan menghilangkan virus. Tetapi antivirus hanya efektif untuk menghilangkan virus yang sudah dikenal oleh komputer itu sendiri. Makanya perlu adanya pembaharuan setiap waktunya. Yang ketiga, mengamankan jaringan nirkabel. WEP menyediakan beberapa margin keamanan jika pengguna Wi-Fi mengaktifkannya. Suatu perusahaan dapat lebih meningkatkan keamanan Wi-Fi-nya dengan menggunakan VPN saat mengakses data internal perusahaan. Jadi lebih aman kalau pakai VPN, ya teman-teman. Yang keempat ada enkripsi dan infrastruktur kunci publik. Enkripsi merupakan proses transformasi teks biasa atau data ke dalam teks cipher yang tidak dapat dibaca oleh orang lain selain pengirim dan penerima. Ada 2 metode yang digunakan untuk mengenkripsi lalu lintas di jaringan web. Yang pertama adalah Secure Socket Layer atau SSL, kemudian Transport Layer Security TLS,
serta Secure Hypertext Transfer Protocol atau SHTTP. Mohon maaf, jadi tadi ada 3 metode yang digunakan ya teman-teman. Yang kelima adalah memastikan sistem ketersediaan, di mana seiring perkembangannya zaman, maka perusahaan juga semakin bergantung nih pada jaringan digital untuk operasi perusahaan. Nah, oleh karena itu, perlu langkah ekstra untuk memastikan bahwa sistem dan aplikasinya selalu tersedia. Yang keenam, memastikan kualitas software, di mana kualitas dan kemampuan sistem perusahaan dapat ditingkatkan dengan pengujian yang ketat dan metrik perangkat lunak, di mana merupakan pengukuran kuantitatif dengan mengukur kinerja sistem dan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Wah, udah masuk ke topik keempat atau terakhir nih teman-teman, yaitu System Application and Product in Data Processing atau SAP, beserta modul-modul yang digunakan. Nah, pada topik ini saya akan membahas mengenai 3 hal, yaitu ERP dan SAP secara singkat, keuntungan dan kekurangan SAP, dan modul-modul SAP. Tahukah kalian kalau ERP itu merupakan alat atau sistem perangkat lunak untuk mengelola aktivitas operasional perusahaan sehari-hari, seperti perencanaan, produksi, penjualan, pemasaran, distribusi, akuntansi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen proyek, manajemen persediaan, pelayanan, pemeliharaan aset, transportasi barang, dan e-business. Dan sedangkan SAP merupakan software dari ERP yang sangat berguna jika dikembangkan untuk mendukung perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya agar lebih efisien dan mudah, serta bermanfaat untuk mempercepat kegiatan bisnis, meningkatkan konsistensi kegiatan operasional, dan meningkatkan kualitas bisnis. Setelah teman-teman tahu mengenai ERP dan SAP, kita akan masuk ke apa aja keuntungan dan kekurangan dari SAP. Keuntungannya yang pertama, pekerjaan menjadi lebih efisien, kemudian meningkatkan produktivitas, cocok pada seluruh dimensi bisnis, dan memiliki fungsionalitas penuh. Sementara itu kekurangannya yaitu biayanya mahal, penerapannya cukup rumit, dan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu apa saja modul yang digunakan dalam SAP. Modul-modul ini digunakan untuk mendukung transaksi suatu perusahaan, dan modul ini saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama, ada Financial Accounting atau FI, merupakan modul SAP yang digunakan untuk penawaran dalam mengelola transaksi keuangan di dalam suatu perusahaan. Modul FI ini berfungsi untuk mengelola dan mencatat seluruh transaksi keuangan secara akurat dan dapat membantu seseorang mengetahui posisi keuangan perusahaan secara real time di pasar. Yang kedua ada Controlling atau CO, mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan operasi bisnis. Modul ini lebih banyak membahas hal-hal internal akuntansi seperti biaya produksi, cost center, profit center, dan lain-lain. Yang ketiga ada Sales and Distribution atau SD, yang sangat membantu perusahaan dalam pengendalian dan manajemen inventaris, di mana modul ini digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan yang mencakup data master, dukungan penjualan, pengiriman, transportasi, dan lain sebagainya. Keempat ada Human Capital Management atau HCM, yang mampu mengelola detail dan alur tugas sumber daya manusia, mulai dari mempekerjakan seseorang, mengevaluasi kinerja seseorang, mengelola promosi, dan kegiatan terkait sumber daya manusia lainnya. Yang kelima ada Production Planning atau PP, membantu perusahaan dalam melaksanakan proses perencanaan dan pengendalian kegiatan dalam perusahaan. Modul PP ini meliputi data master, konfigurasi sistem, dan transaksi untuk mencapai prosedur rencana produksi. Yang keenam ada Materials Management atau MM, yang merupakan modul terpenting dalam sistem SAP. Karena modul ini saling terkait dengan modul SAP lainnya.
Modul MM ini dirancang dengan berbagai aspek seperti tahap mengelola bahan baku, merencanakan pengelolaan bahan-bahan, kontrol pembelian, penerimaan barang, mengelola persediaan, dan yang terakhir adalah invoice verification. Pengelolaan material yang baik akan memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan dengan meningkatkan ketersediaan material, memilih supplier terbaik, dan merencanakan kebutuhan material dengan baik. Yang ketujuh ada quality management atau QM, bertujuan untuk membantu mengontrol kualitas rangkaian proses yang terjadi dalam logistik. Modul QM ini membantu organisasi untuk mempercepat dalam mengelola kualitas, yaitu dengan melakukan pemberitahuan, inspeksi, dan pelaporan. Semakin berkembangnya zaman, semakin perusahaan dituntut untuk memanfaatkan perubahan pada teknologi yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan pasar. Selain teknologi, perusahaan juga perlu melakukan perubahan pada sistem aplikasi data agar aktivitas bisnis dalam suatu perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang saya bahas pada kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.